Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhtaru min ibadihi awliya'ah wa yukrimuhum bi qurbatihi wa mahabbatihi wa yarfa'u darajatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa waliyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segenap jajaran direksi dan manajer, supervisor, serta seluruh staf keluarga besar HNI, dan juga segenap member dan leader HNI, barangkali nanti YouTube-nya juga diputar ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tanggal 10 Syawal, sudah 10 hari berlalu meninggalkan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa qira'atana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tadurru'ana wa tamim taksirona ya arhamar rahimin. Saudara sekalian, saya biar enggak tegang-tegang kali ya. Ini mau ngasih hadiah nih. Pakai Shopee Pay. Enggak dong, kalau sekarang harus ini. Ya cash. Siapin 100.000 dulu. Nah, oke. Tapi peraturannya yang bisa jawabnya tunjuk tangan dulu ya, nggak langsung ngomong. Oke, ya. Oke, hadiahnya dolar, Pak Amir yang ngasih. Setuju nggak? Saya yang nanya, Pak Amir yang ngasih. Setuju nggak? Berapa dolar Pak Amir? Mau ngasih berapa dolar Pak Amir? Man usul fahuwa mas'ul. Nah, oke, pertanyaannya adalah, saya akan menyampaikan ngomong aja. Kira-kira ada satu sifat yang sangat penting dalam Islam sebagai buah dari Ramadan. Ya, yang penting sekali, yang sifat ini hanya ada atau terutama adalah sebagai buah dari bulan Ramadan. Tapi bukan takwa. Ini level takwa tertinggi. Saya ngomong aja nih, langsung tunjuk tangan boleh ya. Tapi kalau udah jawab nggak boleh jawab lagi. Nanti ya udah nebak-nebak aja semuanya kan repot. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama ketahui bahwa Ramadan atau saum puasa itu spesial sekali. Ya, apa spesialnya? Karena ya kullu amali bani Adam, kullu amali bani Adam lahu, semua amal adalah buat si pelakunya, buat kita. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Khusus karena saum itu begitu privasi kita dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Kalau ingat ketika tarhib Ramadan ya, tarhib Ramadan di awal ini Buya juga menyampaikan, kita nggak puasa pun nggak ada yang tahu. Jadi betul-betul ada satu nilai yang luar biasa yang ada dalam bulan Ramadan, yang kalau kita mengetahuinya, mengamalkannya, kita akan bisa mencapai derajat yang tertinggi dari manusia. Nah itu, masa nggak ada yang tahu tuh? Ya itu dulu. Iya. Satu kata saja ya, jangan panjang-panjang.
Satu kata. Jangan pakai pantun. Satu kata. Ihsan. Bukan. Belum. Oke, tadi tunjuk kedua Pak Rizdi. Atau mana Pak Agung? Yang dua Pak Rizdi Pak boleh. Rizdi. Muhsinin sama. Bukan. Ya Mas, Rahman. Betul, dapat. Oke, ikhlas. Kasih peluh dulu dong. Iya. Nah, saudara sekalian, Ramadan itu mengajarkan kita satu sifat akhlak mulia, yakni ikhlas. Apa? Ikhlas. Apa hebatnya ikhlas ini? Kalau ikhlas itu sifat dari kata akhlaso. Ya, akhlaso. Akhlaso, dia kemudian pelakunya fa'il namanya kholis. Ada kholis enggak? Udah keluar ya. Nah, jadi kalau ada orang sholatnya ikhlas namanya kholis. Orang yang ikhlas itu fa'il namanya, isim fa'il. Isim fa'il itu termasuk disebut isim mustaq karena dia berasal dari kata kerja. Nah, jadi fa'ilnya, pelakunya, orang yang ikhlas namanya kholis. Tapi dia ikhlas saat itu saja. Nah, ada level yang lebih tinggi lagi. Orang yang terus berusaha agar setiap hidupnya itu ikhlas. Hadiah lagi, tunjuk tangan. Siapa itu? Namanya apa? Ini Andri tuh. Oh, siapa? Mas Andri nih. Level di atasnya. Oh, ini keren ini. Siap-siap nih. Ikhlas. Gimana Andri? Transfer atau podcast Andri? Transfer aja, transfer. Muhlisin. Luar biasa. Ya, dapat 100. Ambil Andri. Ambil pilih. Satu aja. Jadi yang level berikutnya adalah orang yang senantiasa terus berupaya untuk ikhlas. Namanya mukhlis atau mukhlisin. Jamaknya mukhlisin, jamak mudzakkar salim. Baik. Nah, kita semoga Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Semoga kita Allah jadikan sebagai bagian daripada orang-orang yang mukhlis. Tapi ada lagi level tertinggi daripada orang yang ikhlas. Nah, ya, boleh tunjuk tangan lagi. Ada level lagi yang lebih tinggi lagi. Ada? Tunjuk tangan, boleh. Bukan. Boleh? Udah tadi. Udah. Mukhlas, ya dapat. Udah. Gak apa-apa, gak ada yang nunjuk, dapat lagi, biarin. Orang udah berprestasi ya dikasih Pak Syakir. Tuh dapat 200, ntar bagi-bagi ya makan siang ya. Subhanallah. Baik, mukhlas atau mukhlasin. Kenapa begitu? Kholis orang yang ikhlas pada saat tertentu. Mukhlis orang yang ikhlas dan terus berusaha untuk ikhlas. Tapi terkadang dia juga susah untuk terus ikhlas. Dia jatuh bangun, tapi dia punya kemampuan untuk ikhlas. Tapi mukhlas, jadi kalau kholis isim fa'il, mukhlis isim fa'il juga tapi lebih tinggi derajatnya. Tapi mukhlas ini namanya isim maf'ul. Coba perhatikan ya. Ya, mukhlas itu isim bagian dari isim maf'ul. Jadi dia seperti objek, dia diikhlaskan, dipilih oleh Allah untuk bisa terus ikhlas. Dia disucikan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlas. Nah, apa untungnya menjadi mukhlas? Dan mukhlas ini bisa menjadi output daripada Ramadan kita, saudara sekalian. Ya. Jadi mukhlas itu merupakan tingkatan tertinggi dari manusia yang ikhlas. Bahkan mukhlas ini merupakan tertinggi dari derajat orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Para nabi dan rasul mukhlas. Nabi Musa alaihissalam, wadkur fil kitabi Musa, dan ceritakanlah dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu kisah tentang Musa alaihissalam. Innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam itu mukhlason, mukhlas bukan mukhlis.
Nabi Musa adalah orang yang mukhlas dan beliau adalah nabi dan rasul. Jadi orang yang sudah Allah pilih, Allah bimbing, Allah sucikan untuk bisa senantiasa ikhlas. Semua aspek kehidupannya, pikiran perasaannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mukhlas. Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin bukan mukhlisin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam surah Yusuf ayat ke-24 adalah merupakan hamba-hambaku yang mukhlas. Nah, saudara sekalian, apa rahasianya di sini? Yang luar biasa adalah bahwa kita ini bisa dengan Ramadan ya untuk menjadi mukhlisin atau mukhlasin. Dan kalau menjadi mukhlasin, Masya Allah, iblis itu sudah bertekad ya. Fabi'izzatika, dengan kekuasaanmu, dengan izinmu ya Allah, la'ugwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Nggak bisa disesatkan oleh syaitan, oleh iblis orang mukhlas ini. Kenapa? Karena seluruh tujuan hidupnya, perilakunya, strategi-strateginya, pilihan hidupnya, pola pikirnya selalu mencari ridho Allah. Dia tujukan apa yang Allah ridho baginya, itulah yang dia pilih. Dia bukan hanya ya mengandalkan pikirannya, egonya dan seterusnya. Coba kita lihat. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam bahwa innahu min ibadinal mukhlasin, itu cerita tentang apa sebelumnya? Yaitu ketika beliau diganggu oleh istri pembesar. Ya untuk bisa berzina. Pertanyaannya kemudian, apakah Nabi Yusuf berzina? Tidak. Kemudian bahkan lebih rela di penjara daripada berada di dalam fitnah bayang-bayang si istri pembesar yang memang cantik dan berkuasa. Tapi akhirnya kemudian Allah bongkar semuanya. Si perempuan tadi pun mengakuinya dan Nabi Yusuf dibersihkan. Tapi perhatikan, apakah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasanya aku berhasil mengendalikan nafsuku? Tidak. Maka beliau kemudian mengatakan bahwa wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Itu lanjutan kisah tentang Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini kisah yang paling indah, paling lengkap. Kalau kita pelajari satu persatu, Masya Allah. Coba kita renungkan kalimat Nabi Yusuf ini. Ketika Allah menangkan dia berperkara dengan wanita pembesar tadi, istri pembesar tadi, dia tidak menjadi jumawa. Dia mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Wa dan ma, tidaklah, ubarri'u. Ubari'u ini asal kata dari baro'ah. Baro'ah itu maksudnya adalah mensucikan, membebaskan. Jadi aku tidak mengatakan mensucikan bahwa ini karena nafsuku berhasil aku kalahkan. Enggak. Wa ma ubari'u nafsi. Bukan aku berhasil mengalahkan nafsuku. Bukan. Dia wa ma ubari'u nafsi. Jadi wah, aku berhasil mengalahkan nafsuku sehingga enggak berzina dengan istri pembesar. Tidak mengatakan begitu. Kenapa? Beliau mengatakan kemudian, innan nafsa, dan sungguh hawa nafsu itu, la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan sungguh hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun, la ammaratun. Coba perhatikan kata la ammaratun. Oke, ada lam taukid di awal kita hilangkan biar pengen tahu akar katanya, menjadi ammarotun. Ammarotun. Karena nafs itu adalah mu'annas, perempuan, kita hilangkan dulu tak marbutohnya.
Jadi apa? Ammaroh. Oke, ammaro. Tak marbutohnya kita hilangkan. Ammaro. Jadi bentuk wazannya adalah fa'ala. Kita akan tahu bahwa itu maksudnya adalah isim mustaq, dia adalah sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah artinya apa? Intensitasnya tinggi dan pengaruhnya kuat. Jadi amr itu apa amr? Bukan marah, amr itu adalah perintah ya, yang dorongan. Berarti artinya apa? Karena dia adalah sigoh mubalaghah, artinya frekuensinya tinggi dan intensitasnya kuat. Berarti sungguh-sungguh nafsu itu intensitasnya begitu tinggi dan begitu kuat untuk memerintahkan la ammaratun bisu kepada keburukan. Artinya apa? Enggak ada manusia bisa mengendalikan sepenuhnya nafsu illa ma rahima rabbi. Kecuali orang-orang yang Allah kasih sayang. Allah berikan dia kasih sayang. Allah bimbing. Enggak ada siapapun. Mau yang rambutnya udah putih. Enggak bisa. Pak Amir, Pak Gunawan, saya. Ini udah putih juga. Cuma dibotakin aja biar enggak kelihatan. Enggak bisa. Kenapa? Wa inna nafsala ammaratun bisu. Itu enggak akan mungkin. Ada lam, ditambahin lagi apa? Sudah dia bentuk sigoh mubalaghah, ada lagi lam taukid. Wah, enggak bisa, Pak. Saudara sekalian, kita enggak bisa mengalahkan hawa nafsu. Enggak bisa. Siapapun kita. Makanya Islam memagari jangan kholwat sama laki perempuan. Ya. Kalau kholwat udah deh. Biar ustadz juga bahaya. Biar Syekh Amir juga bahaya. Iya. Kecuali apa? Orang yang, kenapa? Pertanyaan saya, Nabi Yusuf tergoda enggak? Ayatnya tergoda. Sebagai laki-laki tergoda. Tapi mendapatkan illa ma rahima rabbi. Nah tadilah itulah definisi dari mukhlas. Bahwa kita bisa ikhlas itu karena rahima rabbi. Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok kita ini pengen seperti Ramadan? Ya, ibadahnya enak, ya Allah, bisa khusyuk sholat, bisa qiyamul lail, bisa baca Quran, khatam 3 kali, 5 kali, minimal 2 kali dah ya. Kalau yang kurang dari 2 kali istighfar. Oke, tapi kenapa setelah Ramadan nggak bisa? Illa ma rahima rabbi. Di situ. Illa ma rahima rabbi. Kita pengen kita mendapatkan kasih sayang Allah yang kita bisa Allah mudahkan kita buat ikhlas, mudahkan kita untuk taat, mudahkan kita untuk menjauhi dari maksiat. Itu kasih sayang Allah semuanya, bukan kehebatan kita. Nah, saudara sekalian, jadi kita belajar dari Nabi Yusuf tadi ya, yang bahkan tidak menganggap dirinya bersih dengan mengatakan ya ma ubarri'u nafsi. Jadi itu menunjukkan kerendahan hati, pengakuan atas kelemahan diri, kesadaran bahwa jiwa manusia, nafsu manusia cenderung kepada keburukan dan tidak bisa dikendalikan kecuali oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika sudah Allah tempatkan, Allah dudukkan seseorang menjadi derajat mukhlas. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah Allah berikan bahkan dunia kepadanya. Karena bayangkan, kita adalah ujung tombaknya Allah. Kita adalah penanya Allah. Kita adalah tentaranya Allah. Yang ditugaskan di muka bumi ini sebagai khalifatullah. Maka Allah tidak akan memberikan beban kepada kita ini, tanggung jawab ini, kalau memang spek kita ini, karakter kita ini belum memenuhi syarat. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, Nabi Yusuf sudah memenuhi syarat, maka Allah akan berikan dia tanggung jawab yang lebih besar. Maka kemudian episodenya adalah
dalam ayat ke-56, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan wa kadzalika, dan demikianlah makanna, ya kami memberikan kedudukan li Yusufa kepada Nabi Yusuf alaihissalam fil ardi, di muka bumi ini, maksudnya adalah di negeri Mesir. Dan apa? Yatabawwa'u minha, dia berkuasa penuh mau pergi kemana saja. Minha haitsu yasha, ke tempat yang ia sukai. Nusibu birahmatina man nasya, dan kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajrul muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Masya Allah. Allah berikan karunia yang besar ketika makomnya, ketika speknya kita sudah memenuhi syarat. Ya, kita mungkin bukan berarti kemudian hitam putih memenuhi tidak memenuhi, tapi ini levelnya banyak gitu loh. Ada yang agak memenuhi, cukup memenuhi, dan seterusnya ya. Maka seiring dengan kualitas kita, Allah akan berikan kemudian kepada kita tanggung jawab yang lebih besar, kemenangan yang lebih besar. Termasuk kemenangan dalam ekonomi, dalam politik, dan lain-lain. Namun kemenangan utamanya adalah kemudian akhirat. Tadi ayat ke-56 Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ke-57-nya wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Perhatikan, wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan kata alladina amanu wa kanu yattaqun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya itu adalah kekasih-kekasih Allah. Nyambung semua Bapak Ibu sekalian ya. Nyambung. Nah, jadi akhirnya apa? Orang yang berhasil mukhlas, semua orientasi hidupnya, pikirannya, perasaannya, pilihan-pilihan hidupnya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kira-kira Allah ini ridho apa sih sama aku? Gitu kan. Allah apa yang paling simpel, yang paling ringan. Mau ke tempat A, ke tempat B. Ini Allah lebih ridho yang mana ini? Mana lebih banyak kebaikannya? Maka dia mengikuti kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baik. Jadi sekarang bagaimana caranya Ramadan kita itu yang kemarin baru berlalu bisa mengupgrade kita untuk menjadi orang yang lebih ikhlas. Syukur-syukur bisa menjadi Allah tunjuk menjadi mukhlasin. Allah sucikan kita menjadi orang yang mukhlas. Ya, kemudian kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Nah, ada rahasianya di sini Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yuk kita lakukan. Begini. Orang beribadah itu ada 3 motivasi. Ya. Kenapa kita beribadah begitu luar biasa di bulan Ramadan? Karena pahalanya besar. Pahala ibadah sunnah dinilai seperti wajib. Wajib bisa yang tadinya 10 kali bisa menjadi 700 kali. Bahkan bisa lebih. Lailatul Qadar itu berapa kali lipat? Kasih hadiah 100.000 lagi. Lailatul Qadar berapa kali? Pertanyaannya berapa kali lipat? Ayo cepetan tunjuk tangan. Ya, nggak boleh dah yang belum. Tapi belum dapat hadiah ya. Boleh. 1000 kali lipat. Salah. Ada lagi? Iya. Bukan. Ada lagi? Baik.
Ya, hampir benar sebenarnya. 1000 kali lipat dikali 30. Karena satu malam itu seperti 1000 bulan. Bulan itu kan 30. Berarti berapa kali? Berapa kali? 30.000 kali lipat. Jadi melebihi dari 700. Bahkan bisa mungkin ratusan ribu kali lipat. Udah gitu umroh, kemudian ibadahnya di Masjidil Haram. Coba 30.000 kali 100.000 lagi. Nggak terhingga hadiahnya. Bonusnya subhanallah gitu loh. Maka kita ibadahnya Masya Allah betul-betul luar biasa. Nah, orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan karena mengharapkan pahala, bonus pahala yang begitu berlimpah, bagus, nggak ada masalah. Justru kalau akibat sudah dikasih hadiah banyak, kasih bonus banyak, nggak juga kerja, nggak juga ibadah banyak, itu something wrong. Apakah dia kurang beriman kepada Allah, nggak yakin dengan hadiah Allah, dengan pahala dari Allah? Nah, orang yang beribadah karena pahala ini disebut ar-rojun. Orang yang roja, yang mengharapkan pahala. Nah, ini seperti ibadahnya para pedagang. Bagus nggak? Bagus. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Bagus kita. Justru kalau pertanyaannya, oh saya nggak mau beribadah kayak pedagang, kasih Ramadan nggak beribadah juga, tuh khawatir itu orang seperti itu ya, salah memahami nas ya. Jadi yang pertama adalah mikirnya keuntungan dan pelipat gandaan pahala. Dan kita masih banyak yang seperti itu. Buktinya apa? Ramadan bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Satu Syawal nggak baca Quran sama sekali. Nauzubillah. Kita bisa sepertiga malam terakhir bangun, minimal buat sahur, tambahin lagi qiyamul lail, setelah tarawih malamnya kita tambah dengan 2 rakaat, 4 rakaat. Satu Syawal, subuh pun kelewatan. Nauzubillah. Ada yang seperti itu? Istighfar. Seakan-akan apa? Ramadan berlalu nggak membawa bekas. Berarti kita ini masih Ramadhaniyun. Beribadah itu karena Ramadan, belum Rabbaniyun. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari Ramadan itu membentuk habit. Kata para ahli, habit itu terbentuk setelah 21 hari sampai 63 hari. Tergantung susahnya habit. Kita sudah 1 bulan dibentuk, tapi begitu Ramadan berlalu juga semua kebaikan. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, siap ya, malu sama Allah. Umur udah berapa? Ramadan lewat, kita seperti memintal tenunan. Selesai Ramadan diurai lagi. Orang yang kayak gitu, memang betul pada masa di Madinah ada perempuan yang seperti itu. Itu perempuan gila gitu. Tapi kemudian apa? Dalam ayatnya, ya kita orang yang seperti itu. Ya seperti perempuan gila tadi. Ramadan berlalu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, yang pertama adalah ar-rajun. Yang kedua, apa sih inti daripada Ramadan? Oke, pahala yang besar. Yang kedua, ada nggak tunjuk tangan lagi? Apa inti dari Ramadan? Tunjuk tangan, silahkan. Ibunya belum ada nih, dikasih hadiah. Apa yang dicari dalam bulan Ramadan? Selain pahala. 100.000 masih berlaku? Ya. Konsistensi belum tepat. Ada lagi? Selain pahala. Saya kasih, jangan ibu-ibu dulu. Saya kasih clue-nya ya. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa Lailatul Qadar, apa doa yang aku lantunkan?" Belakang, paling belakang. Ya. Oh dia boleh, silakan. Maghfirah. Ada maghfirah di sini? Padahal ada namanya loh maghfirah. Silakan.
diberikan hadiah? Maghfirah. Itu inti dari Ramadan, saudara sekalian. Yang dapat bukan maghfirah. Iya, kenapa? Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Doa yang disunahkan kita baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Berarti apa inti daripada Ramadan? Maghfirah, ampunan. Kenapa? Karena kita takut dengan azab Allah. Ya Allah, kalau sudah Allah ampuni, selesai semua urusan. Udah selesai hidup kita nih. Udah bahagia aja udah. Nah, berarti yang kedua tadi, yang pertama adalah orang yang ar-rajun, beribadah karena mengharapkan pahala. Yang kedua adalah disebut al-khaifun, orang yang beribadah karena takut dengan azab Allah, maka dia mengharapkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, ini tadi ibadahnya para pedagang. Yang kedua nih ibadahnya para budak. Bagus nggak? Bagus, memang harus begitu, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, saudara sekalian, cuma khawatirnya kalau kita beribadah karena hanya sebagai ar-rajun, hanya sebagai al-khaifun, maka pahala di bulan Syawal dan seterusnya sudah enggak seperti di bulan Ramadan. Ampunannya pun sudah tidak seperti di bulan Ramadan. Akhirnya hilanglah amalan kita. Maka kita harusnya naik peringkat untuk pada level yang ketiga. Ar-rajun, al-khaifun, yang ketiga adalah al-arifun billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Syekh Salim di Tarim mengkiaskan perginya Ramadan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Barang siapa yang beribadah karena Muhammad, sungguh Muhammad telah tiada. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan hidup selamanya. Sama, ketahuilah bahwa Ramadan sudah berlalu. Barang siapa beribadah karena Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Tapi barang siapa beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala terus hidup selamanya. Enggak cuma di bulan Ramadan. Itulah orang yang mengenal Allah. Beribadah karena cinta kepada Allah. Beribadah karena mengharapkan ridhonya Allah. Kita naik peringkat nih. Jangan sampai Ramadan berlalu justru kita kemudian peringkatnya jatuh. Balik lagi. Terurai lagi anyamannya. Maka kita harus berupaya untuk menjadi al-arifun billah. Ya, orang yang memahami, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah bukan saja karena mengharap pahala dan takut siksa. Tapi memang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga bukti dari berhasilnya Ramadan itu adalah pada 11 bulan berikutnya. Pada saat ini nih. Maka coba kalau yang kemarin bisa khatam 2 kali, 3 kali. Di bulan Syawal ini kita coba nggak kurang dari 1 kali. Sekarang tanggal berapa? 10. Udah selesai 10 juz atau belum? Yang belum selesai 10 juz, istighfar. Dan tekadkan ngejar. Di bulan Syawal harus 1 kali minimal. Nanti bukan cuma di bulan Syawal. Ya, bulan Dzulqa'dah, bulan berikutnya. 1 kali minimal. Terus minimal 1 kali. Jadikan itu kebiasaan kita sampai dengan bertemu Ramadan berikutnya.
Malam-malamnya yang sebelumnya, yang selama ini dalam 10 malam terakhir itu kita terlelap saja tidur. Maka kita buktikan kita beribadah bukan cuma hanya karena Ramadan, tapi beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen betul Allah tuh cinta sama kita, Allah tuh ridho sama kita, pengen banget. Jadi bahagianya kita ini kalau Allah ridho sama kita. Bahagianya kita ini kalau Allah semakin cinta sama kita. Udah gak ada yang lain. Itu orang yang bahagia. Itulah waliullah. Yang tidak pernah merasa khauf, tidak merasa yahzanun, gak merasa takut, gak merasa cemas dengan apapun kondisinya. Orang yang sudah upgrading kemampuannya. Sehingga dia siap untuk mengemban amanah tugas yang lebih besar lagi. Di dunia bisnis ini sekalian, yang mimpin dunia bisnis ini semua adalah min aulia syaiton, min aulia isyayatin. Kekasih-kekasihnya setan. Mereka kebanyakan semua punya ritual-ritual pemujaan. Mulai dari setan yang paling rendah, tuyul, sampai iblis. Kalau udah iblis itu, maharnya bisa sampai ngencingin Quran. Baru dia akan dapat dukungan dari iblis yang luar biasa. Itu yang nguasain, boleh cek. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Nggak bisa kalau kita nggak punya kekuatan yang lebih besar lagi, nggak bisa. Kekuatan yang lebih besar lagi, kita harus menjadi wali-waliullah, menjadi auliaullah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Baru kita bisa menandingi mereka, mengalahkan mereka. Tanpa itu nggak mungkin. Jadi mari kita sama-sama ya. Dan itu bukan cuma buat perusahaan, bukan. Tapi buat diri kita akan bahagia. Kita akan happy. Cobaan-cobaan hidup, rumah tangga semuanya ringan kalau sudah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pusing, Masya Allah. Itulah kenikmatan hidup. Sehingga kita akan menjadi kekasihnya. Dan kalau kita baca ya, maka Allah akan menurunkan karomahnya. Merupakan tanda-tanda dari kasih sayangnya berupa karomah. Apakah kita sekarang merasakan karomahnya? Kalau kita mempersepsikan karomah itu seperti apa masalahnya? Kalau karomah adalah kesaktian, ya mungkin dengan kasih sayang Allah pada era sekarang nggak dikasih. Memang bukan itu. Bukan itu. Jadi karomah itu ada karomah hissiyah. Ya, karomah yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan, yang ajaib-ajaib, yang bisa terbang, bisa ngilang dan sebagainya. Ya itu ada, tapi nggak bisa itu jadikan ukuran. Karena apa? Wali setan juga bisa begitu. Bahkan lebih hebat lagi tuh dukun. Bisa baca ramal nasib, bisa tahu barang hilang dan sebagainya, nyembuhin seakan-akan menyembuhkan orang sakit. Bisa tuh. Yang melakukan khariqul adah, maka itu bukan inti dari karomah. Tapi kalaupun ada, Allah kasih, subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa. Biasanya seorang waliullah kemudian merahasiakannya. Biarkan itu hanya untuk dirinya dan Allah. Gitu. Dan nanti akan ada timbul rasa ikatan yang kuat sesama kekasih Allah. Muncul aja, muncul rasa ikatan. Tapi yang menjadi inti dari karomah adalah karomah ma'nawiyah. Apa itu? Yaitu kita dimudahkan oleh Allah untuk luzumut ta'ah, untuk bisa melazimkan ketaatan. Allah datangkan kita ke HNI ini sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, bisa punya mentor, murabi yang baik, membimbing kita kepada Islam. Itu bentuk karomah sebenarnya. Bentuk Allah sudah mulai melimpahkan kasih sayang dan cinta kita. Maka nikmati, syukuri. Gak gampang loh kita bisa taat. Gak gampang, percaya. Coba Anda kerjanya di segitiga emas sana, di Kuningan, Tamrin, yang mereka punya prinsip work hard, play hard. Udah deh, kalau udah kerja keras, udah Jumat, udah dia saatnya play hard. Ngapain play hard? Ya udah, mereka melakukan apa yang mereka mau. Bisa bertahan seperti itu. Saya punya teman, anaknya lulusan pesantren, bapaknya seorang dai, kemudian sekolah di Inggris, perempuan. Sampai di sana
lepas jilbab, sekarang udah gandeng perempuan. Perempuan gandeng perempuan. Itu di akun Facebooknya. Gak mudah di luar sana. Gak mudah. Kita Allah kumpulkan di sini. Subhanallah. Nikmat sekali. Ini bagian daripada kasih sayang Allah. Ini bagian sebenarnya Allah telah menjadikan kita nih semua sebagai kekasih-kekasih Allah. Tinggal naikin grade-nya kekasih Allah itu. Terus kita semakin taat kepada Allah. Itulah Masya Allah. Itulah kenikmat. Saya yakin. Kemudian kalau para staf-staf HNI semuanya adalah kekasih-kekasih Allah. Para member-member HNI semuanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah tiba saatnya Allah kemudian menganggap HNI ini speknya ini sudah cukup buat bertarung. Menjadi pemenang dalam perekonomian. Bertarung dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kita menjadi pemenang membawa bendera Allah dalam ekonomi. Dalam pembebasan kemiskinan bagi umat bangsa dan negara. Masya Allah. Ya saudara sekalian, maka apa langkah kita sekarang? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita agar menjadi kekasih Allah? Pertanyaan berikutnya adalah kita mencintai Allah dulu atau kita bisa mencintai Allah karena Allah mencintai kita. 1 dan 2, ini gak ada hadiahnya. Karena pertanyaannya begitu sakral. Saya ulangi pertanyaannya. Kita harus mencintai Allah terlebih dahulu, barulah Allah mencintai kita. Atau cinta Allah inilah yang datang lebih dahulu sehingga kita mampu mencintainya. Pak Aziz bilang cinta Allah dulu, yang lain? Jangan bikin ketiga, bikin 2 aja. Ya wasilahnya bisa dengan cinta Rasul. Baik saudara sekalian, ternyata cinta Allah lah yang datang lebih dahulu. Cinta Allah lah yang datang lebih dahulu. Tinggal kita minta sama Allah, kita ditunjuk ya untuk menjadi orang-orang yang diberikan rizki bisa mencintai Allah. Kenapa? Nanti kita akan jumpai, silakan nanti tadaburkan dalam halakoh-halakoh kita, dalam upa-upa kita tentang Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah surah Al-Maidah, fa inna hizballahi humul ghalibun, fa inna hizballahi humul muflihun. Tentara Allah itulah, pasukan Allah lah yang pasti menang. Dan diceritakan juga tentang Hizbus Syaitan yang sifatnya berlawanan. Apa karakter Hizbullah? Para kekasih Allah ini. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Perhatikan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai kita. Maka kita berdoanya, Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki bisa mencintaimu. Wa hubba ma yuhibbuk. Dan bisa mencintai, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbi kulli amalin. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan bisa mencintai amal-amal yang mendekatkan diri kepadamu. Jadi kesimpulannya adalah gimana caranya Allah mencintai kita. Gimana caranya Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita. Caranya simple Bapak Ibu sekalian. Mulailah dengan niat. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Percayalah kemudian kita melakukan sebuah amal yang kecil saja, maka Allah akan memberikan yang lebih lagi. Sehingga hadisnya diawali dengan ma'adan li walian faqad adantuhu bil harbi dan seterusnya. Bagaimana kemudian semua itu beres, sudah hidup di dunia ini beres kalau Allah cinta sama kita. Hatta uhibbahu. Coba tadi semua itu. Dan tidak henti-hentinya hambaku ini melakukan amal-amal yang fardu. Semua disempurnakan, sholatnya, wudunya, puasanya, semua disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah semua yang fardu selesai, sempurna dengan sebaik-baiknya, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka jangan lewat nih ya sunnah-sunnah. Tapi asumsinya yang wajib beres dulu.
Pertanyaannya, apa boleh enggak kita yang qadha, saum qadha campur sama saum Syawal, boleh enggak? Ya, tergantung pendapat siapa yang diambil. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan boleh. Yusuf Qardawi mengatakan boleh. Makanya ini menjadi motivasi kita, bayar qadha-nya jangan nanti di luar Syawal. Kalau di Syawal qadha-nya dapat, Syawalnya dapat, Senin Kamis dapat, subhanallah. Ya kan? Kan enak. Jadi kita sempurnakan semua ibadah-ibadah sunnah kita, sholat-sholat kita. Pertanyaan, sholat apa yang terbaik setelah sholat fardu? Halo, tunjuk tangan, kasih hadiah boleh? Ya, Pak Kori. Ya, kasih hadiah. Di sini ulama berbeda pendapat. Memang ada hadis sahih Bukhari Muslim mengatakan seafdol-afdolnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Betul. Tapi sebagian ulama mengatakan itu karena Rasulullah sedang menceritakan tentang sholat malam, keutamaan sholat malam. Tapi ada yang mengatakan seafdol-afdolnya sholat sunnah selain sholat fardu adalah sholat rawatib. Kenapa? Karena sholat rawatib itu berhubungan dengan sholat fardu. Sholat rawatib itu menyempurnakan sholat fardu. Yang kita tahu pahala yang fardu dengan sunnah itu ibarat langit dan bumi. Maka jangan pernah tinggalkan sholat rawatib. Jangan Ramadan berlalu, rawatib berlalu juga. Kita perbaiki ibadah-ibadah sunnah kita. Wajib kita lakukan, sunnah kita lakukan. Hatta uhibbahu, hingga Allah mencintainya. Itu tujuan kita. Sehingga Allah cinta sama kita, ya Allah. Udah, sekarang kita ibadah sebaik-baiknya. Yang fardu, yang sunnah kita tambahin terus. Jangan lupa bekerja pun juga merupakan ibadah. Kenapa? Kerja ini merupakan fardu bagi kita. Anda sudah terima gaji, maka kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu ibadah. Kita lakukan semua kewajiban kita sebaik-baiknya. Hatta uhibbahu, hingga Allah mencintainya. Karena kalau Allah sudah cinta, selesai urusan. Maka Allah akan menjadi pendengaran ketika kita mendengar. Allah akan menjadi telinga ketika mendengar. Allah menjadi mata ketika kita melihat. Allah menjadi tangan kita ketika kita bertindak. Semua sudah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang dilakukan Bapak sekalian? Si hamba ini biar mendapatkan kasih sayang Allah. Dikatakan dalam hadis sahih, wa in taqarraba ilayya shibron takarrabtu ilaihi dira'an. Dan kalau hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku Allah akan mendekat sehasta, lebih dekat lagi. Wa in takarraba ilayya dira'an, dan kalau hambaku mendekat sehasta, takarrabtu ilaihi ba'an, Allah akan mendekat sedepah, lebih dekat lagi. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, dan kalau hambaku mendekat dengan berjalan, aku Allah akan mendekat dengan berlari. Masya Allah. Jadi mari kita di bulan Syawal ini jangan kemudian hilang sama sekali. Kalau berkurang intensitasnya, berkurang frekuensinya wajar, tapi jangan hilang sama sekali dengan niat bahwa kita ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah akan mengaruniai kita kasih sayangnya insya Allah. Dan itulah yang kita cari dalam hidup kita. Terus kalian kemudian lazimkan berdoa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Terus kita minta sama Allah agar kita mampu diberikan rizki berupa bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin kalau ini kita lakukan belum terlambat. Mungkin kita kemarin alfa dalam 10 hari nggak jadi masalah, karena yang paling penting akhirnya, hasilnya. Maka di 20 hari sisa ini dan terus pada bulan-bulan berikutnya kita semakin kemudian dekat dengan Allah, sehingga ibadah kita jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kerja-kerja kita jauh lebih baik dan kasih sayang Allah melimpah bagi kita. Kalau Allah melimpah kepada person-person kita yang ada di sini, maka pasti kasih sayang Allah akan melimpah kepada HNI. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.